Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel Tebar Iman ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sholat dengan pahala sempurna merupakan dambaan setiap muslim. Sebab dengan sifat sholat yang seperti itulah seseorang bisa merasakan pengaruh yang luar biasa, yaitu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga sebagai seorang muslim kita wajib mengetahui perkara-perkara yang dilarang dalam sholat. Karena perbuatan-perbuatan ini bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat seseorang meskipun tidak membatalkannya. Agar sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaiknya kita mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dalam sholat. Berikut ini 10 perbuatan yang terlarang dalam sholat yang tidak boleh kita lakukan. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam sholat yang pertama adalah mengarahkan pandangan ke atas. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hendaklah suatu kaum itu memilih berhenti mengarahkan pandangannya ke arah langit ketika berdoa dalam sholat, atau pandangan mereka tidak kembali pada mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 229. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan larangan ini sangat keras. Bahkan para ulama telah sepakat akan keharamannya. Syarah Sahih Muslim 2 nomor 271. Yang kedua, menoleh tanpa ada keperluan. Menoleh apabila ada keperluan maka diperbolehkan. Namun jika menolehnya tidak ada hajat, maka hal ini dilarang karena merupakan perampokan dari setan pada seseorang yang sedang sholat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal tersebut. Lalu beliau menjelaskan itu merupakan bentuk pencurian yang dilakukan setan pada seseorang yang sedang sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 751. Yang ketiga, membunyikan jari-jari tangan. Perbuatan ini sering kita temui pada seseorang yang sedang sholat, yakni menggerak-gerakkan jari jemarinya sehingga mengeluarkan suara. Ini termasuk perbuatan yang sia-sia yang sepatutnya tidak dikerjakan seorang muslim ketika sholat. Apabila membunyikan jari-jari terlalu sering, maka haram hukumnya. Namun jika kadangkala saja, maka hal ini dibenci. Hal ini bersumber dari Syu'bah, mantan budak Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, saya sholat di samping Ibnu Abbas, lalu aku gerakkan jari-jariku sehingga menimbulkan suara. Tatkala selesai sholat, ia langsung menegurku, engkau membunyikan jari-jarimu, padahal engkau sedang sholat. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah nomor 234 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa nomor 99. Yang keempat, menguap berkali-kali. Hal ini tidak boleh jika dilakukan terus-menerus. Karena apabila kita menguap, hendaknya menahannya dengan menutup mulut dengan menggunakan tangan dan tidak membiarkan terbuka lebar sehingga setan dengan leluasa masuk ke dalamnya.
Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap dalam sholat itu dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya kalian menahan semampunya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3289 dan hadis riwayat Muslim nomor 2994. Yang kelima, memejamkan mata. Jika memejamkan mata diniatkan supaya semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka ini terlarang. Namun apabila tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hal ini dibenci karena menyelisihi sunnah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, bukanlah termasuk petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam memejamkan mata ketika sholat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membentangkan tangannya ketika sholat gerhana karena beliau ingin meraih setangkai anggur tatkala melihat surga. Demikian juga ketika beliau melihat gerakan dan wanita pemilik kucing serta melihat perisai yang berada di dalamnya. Begitu pula ketika beliau menahan hewan yang ingin berjalan di hadapannya. Lantas beliau Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa hadis yang menguatkan perkataannya. Kemudian berkata, maka dari hadis-hadis ini dan setelahnya dapat diambil faidah bahwasanya beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak memejamkan mata ketika sholat. Yang keenam, membentangkan lengan di atas lantai ketika sujud. Karena sujud seperti ini laksana anjing ketika berbaring. Hal ini dilandasi sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seimbangkanlah kalian ketika sujud dan janganlah kalian bentangkan kedua lenganmu seperti anjing. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 823 dan Muslim nomor 493. Dan sebagai orang muslim kita tidak diperbolehkan menyerupai perbuatan hewan. Oleh karena itu tidak selayaknya seseorang membentangkan lengan di atas lantai, karena yang diperintahkan adalah mengangkat kedua siku. Yang ketujuh, merapikan baju ketika sujud. Maksudnya mengumpulkan dan menahannya agar tidak terurai di tanah. Dan masuk dalam larangan ini merapikan ujung lengan baju atau celana. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintah untuk sujud di atas 7 tulang dan dilarang dari merapikan rambut serta pakaian ketika sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 809 dan Muslim nomor 490, dan ini adalah lafaz Muslim. Yang kedelapan, sujud di atas suatu benda yang tinggi bagi orang yang sakit. Orang yang sakit apabila masih mampu sujud di atas lantai, maka ia wajib melakukannya. Namun bila ia tidak mampu, maka cukup berisyarat dengan kepala dan tidak wajib baginya meletakkan bantal atau semisalnya untuk sujud di atasnya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi salah satu sahabatnya yang sedang sakit. Beliau menjumpai ia sedang sholat menghadap sepotong kayu yang ia gunakan untuk meletakkan dahinya. Lalu Rasulullah memberi isyarat agar ia membuang kayu itu dan mengambil bantalnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan bantal tersebut darimu. Jika engkau mampu sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Namun jika tidak mampu, maka cukupkanlah menggunakan isyarat dan jadikanlah sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Kabir nomor 270 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 323.
Yang kesembilan, membersihkan kerikil pada tempat sujud dan melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat. Banyak sekali yang melalaikan kita dalam sholat, termasuk dengan membersihkan kerikil pada tempat sujud serta melakukan perbuatan sia-sia lainnya. Yang kesepuluh, berbarengan atau mendahului imam ketika sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, gerakan makmum tidak boleh berbarengan apalagi mendahului gerakan imam. Makmum harus menunggu sesaat sampai imam berada pada posisi sholat yang sedang kita kerjakan, baru kita mengikutinya. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 perbuatan yang dilarang dalam sholat. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyempurnakan sholat kita dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.